Halo Sobat Kediri, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Tiu Wijirayu, host podcast Sidinkes seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Salam sehat buat kita semua. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa mengawali hari dengan senyuman akan membuat sepanjang hari terasa lebih menyenangkan. Sobat Kediri, pada hari ini tanggal 4 Februari 2022 merupakan hari peringatan dari kanker sedunia. Dengan tema saat ini yaitu Close the Care Gap, yang mana artinya bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan yang adil dan merata. Kanker memang merupakan suatu penyakit yang ganas dan juga mematikan. Faktanya, dalam setahun sebanyak 10 juta orang itu bisa meninggal karena kanker. Dan di Indonesia sendiri saat ini 70% kematian itu juga disebabkan karena kanker. Nah, saat ini pada hari kanker, peringatan hari kanker ini, saya bersama narasumber yang cukup hebat, sungguh luar biasa. Saat ini untuk narasumber saya yang pertama yaitu Bunda Veronica Abdullah Abu Bakar. Beliau adalah Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Kediri. Selamat pagi Bunda. Ini adalah kesempatan yang sungguh indah saya bisa ngobrol langsung sama Bunda. Karena ini pengalaman perdana saya Bunda untuk bisa ngobrol langsung dengan Bunda V saat ini. Iya, terima kasih. Untuk narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Fauzan Adima MKes. Beliau merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak, ini saya bisa berdampingan sama Bapak. Terima kasih. Untuk narasumber yang ketiga yaitu Ibu Yohana Riani. Beliau adalah survivor dari penderita penyakit kanker payudara. Bu Yohana ini sudah menderita kanker sekitar lebih 8 tahun nih Bu. 2013 akhir ke 2014 awal sehingga sampai saat ini. Nah, untuk nanti bagaimanakah kronologisnya bisa kita tanyakan langsung ke Ibu Yohana. Nah, Sobat Kediri, untuk saat ini bagaimana dengan Kota Kediri? Nah, saat ini kita langsung ke narasumber ke Bunda V. Nanti kalau Bunda Bunda V saat ini kan Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Kediri. Nah, untuk perannya dari YKI sendiri itu seperti apa Bunda untuk masyarakat Kota Kediri? Baik. Jadi begini Pak, Yayasan Kanker Indonesia itu fokusnya sebenarnya pada promotif dan preventif. Nah, kita sendiri sekarang di YKI untuk kegiatan yang sifatnya preventif itu kita masih fokus pada penanganan untuk CA cervix dan kanker mami gitu. Jadi kalau kanker mami itu dengan sadari, kalau CA cervix berarti kita memberikan layanan IVA dan pap smear gitu. Jadi 3 layanan itu yang kita bisa fasilitasi sampai saat ini untuk warga masyarakat di Kediri. Jadi Bunda untuk bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan IVA itu di YKI itu memang haruskah masyarakat Kota Kediri ataukah dengan syarat-syarat tertentu Bunda? Enggak sih, bebas aja, siapapun boleh datang, tidak harus warga masyarakat Kota Kediri. Pelayanannya ada di Dinas Kesehatan Kota Kediri, itu di kantor di bagian depan, itu YKI ada di sana. Jadi di sana ada petugas yang standby untuk melakukan pelayanan IVA dan pap smear. Gratis ya Bunda? Sampai hari ini kalau pap smear berbayar, tapi harga pap smear di YKI itu saya jamin yang paling murah dibandingkan dengan harga dimanapun gitu. Karena memang ya ibaratnya itu harga subsidi cuma untuk ganti pemeriksaan labnya aja gitu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sudah ada di YKI untuk penurunan atau penanggulangan dari kanker sendiri itu seperti apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ini? Kalau penanggulangannya sendiri, beberapa kasus yang kita temukan di lapangan itu kita
berusaha mendorong warga untuk mau berobat, karena sebagian dari mereka itu mereka tidak ingin berobat ke medis ya, mereka berobat mungkin tapi menempuh jalur yang lain. Nah itu yang tidak kita harapkan sebetulnya, karena jalur non medis itu malah mereka bayar, ya kan, mereka keluar uang untuk beli herbal lah, beli apalah gitu, sementara dengan perawatan medis itu semua malah gratis gitu, ditanggung oleh pemerintah gitu. Itu jadi yang kita lakukan itu ya kita deteksi berdasarkan info yang kita temukan di lapangan. Kalau memang dia sudah berobat, terus ada hal-hal yang dibutuhkan di luar itu, misalnya mereka adalah warga tidak mampu, mereka membutuhkan akomodasi untuk pergi ke Surabaya, itu kita bantu fasilitasi. Dan di sana sebetulnya DKI di Surabaya, di provinsi itu mereka menyediakan rumah singgah yang sangat layak, sangat baik fasilitasnya. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah coba di sana, Bu? Belum ya? Kalau Anda yang ke Surabaya dan membutuhkan fasilitas menginap, YKI di Surabaya, di provinsi itu mereka punya fasilitas rumah singgah. Jadi ibu-ibu bisa menginap di sana, gratis, makanannya diberi. Nanti mobil shuttle itu mengantar dari rumah singgah hingga ke Sutomo. Jadi nanti teman-teman di YKI sini bisa bantu untuk bookingkan rumah singgah tersebut. Itu fasilitas yang luar biasa dan nyata sangat membantu untuk teman-teman. Jadi mungkin itu ya sejauh ini yang bisa kita bantu untuk teman-teman survivor. Ya. Jadi YKI saat ini juga menyediakan fasilitas bagi teman-teman survivor yang sedang membutuhkan untuk bantuan ke pengobatan dirujukan di Dr. Sutomo. Nah, kita ke Dr. Faizan. Dokter, ini kemarin saya dapat titipan dokter. Dokter tanya karena tahu kita mau live di sini. Gini, ada yang bertanya ini seperti ini. Apakah memang kanker itu bisa herediter? Karena takutnya ibu-ibu yang sebagai survivor takutnya nanti anaknya bisa terkena seperti itu, dokter. Terima kasih, Mbak Dewi. Sangat pertanyaan yang bagus. Iya, titipan, dokter. Ya, jadi penyakit kanker ini sebenarnya kan bukan penyakit menular, bukan juga penyakit turunan. Jadi kanker lebih banyak ke arah lifestyle atau ke gaya hidup atau pola perilaku manusia. Tapi memang ada beberapa penelitian atau beberapa jurnal yang mengatakan bahwa ada sifat gen tertentu yang ditumbuhkan. Tidak semua kanker. Contoh misalnya kalau penyakit kanker darah atau gagal darah itu juga ada yang punya pengaruh secara genetis. Tapi secara umum memang kanker lebih banyak penyebabnya dalam gaya hidup lifestyle. Makanya perilaku hidup bersih dan sehat itu yang utama untuk mencegah supaya bebas kanker. Kalau ada potensi genetiknya kanker dan darah, itu juga harus dikasih. Dokter, kalau gaya hidup itu yang mengarah seperti apa nih? Yang mempengaruhi bisa sampai terkenanya kanker itu? Gaya hidup seperti apa? Kalau gaya hidup intinya akan gaya. Jadi gaya hidup itu adalah bagaimana kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Bersih dan sehat pertama dari kebersihan diri. Kebersihan diri mulai dari sumber rambut sampai ujung kaki kita harus jaga, karena ada beberapa penyakit yang awalnya memang dari kita kempro akhirnya dari penyakit menjadi kanker juga ada. Contoh ada, mohon maaf, ibu-ibu yang mungkin malas mencuci kelaminnya, itu potensi tertular penyakit infeksi, kemudian berkembang ke sana yang umumnya bisa beralih menjadi septic dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pola makan. Pola makan kita juga harus jaga, hindari makan makanan yang berpotensi menyebabkan kanker. Ada namanya karsinogen atau bahan makanan yang berpotensi menjadi pemicu kanker, seperti
tadi bakar-bakaran seperti itu ya. Terus kemudian pewarna, bahan kimia itu kan banyak sekali. Memang kita harus hati-hati. Artinya bahan-bahan makanan itu kita juga harus waspada. Kalau di kesehatan, Kemenkes itu sudah ada namanya CERTIC. CERTIC itu panjangan dari 6 huruf D-nya itu ya. Mulai dari apa? Misalnya dari kita tidak boleh merokok, kemudian harus istirahat yang cukup, kelola stres, kemudian makanan bergizi, itu semuanya harus tersedia. Itu adalah contoh-contoh yang sehat. Terima kasih dokter. Kita selalu lagi Bu Yohana. Bu Yohana kalau boleh diceritakan kembali, seperti awal mulanya Bu Yohana itu terkena sampai didiagnosa menjadi kanker payudara itu seperti apa Ibu? Kayaknya Bapak itu kok ada benjolan. Saya kan anak emas itu. Saya di rumah sakit. Saya disuruh ke rumah sakit, terus saya ke Gabina, di Gabina sana, saya diperiksa dada. Terus waktu diperiksa itu 3 kali. Saya dirujuk di Surabaya, maunya di kemo, tapi tidak di kemo. Sama dokter Surabaya, ini tidak di kemo, ini diambil, tapi bukan penyakitnya, tapi semua diambil. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Penting saya kuat. Gitu. Bulan 3, bulan 2, saya itu cari rujukan di sana. Bulan 3 tanggal 28 tahun 14 itu saya baru dioperasi. Setelah dioperasi berapa bulan baru kemo, setelah kemo terus obat sampai sekarang. Sekarang obatnya tahun 2018 itu di Surabaya tiap bulan, sekarang sudah ada di Kediri, di Bayangkara mulai tahun 19 sampai sekarang. Oh ini Ibu, kalau boleh tahu, bagaimanakah perasaannya waktu Ibu itu didiagnosa sama dokter? Oh ini Ibu kena kanker payudara, itu bagaimana Ibu? Ya divonis kanker di dokter. Ya, rasa takut ya tapi ya puji Tuhan ya, saya itu sama dokter katanya mau gitu, dioperasi gitu, kan tidak apa-apa dok, sampai saya sembuh. Sampai sekarang sudah 8 tahun. Bulan 3 besok sudah 8 tahun. Ibu, waktu divonis kanker itu keluarga langsung dikasih tahu atau bagaimana Ibu? Apa disimpan sendiri atau seperti apa Ibu? Ditahu sama adik saya itu, kalau saya menyanyi, terus sama adik saya, kalau saya periksa di sini itu saya sendiri, kalau di Surabaya saya diantar adik saya. Sampai operasi saya nunggu sampai tiap bulan itu ambil obat ya. Ibu kan waktu Ibu kan pertama dioperasi ya di Surabaya di Dr. Sutomo. Nah kalau mitos apa ya, kalau zaman wanita itu kalau kan Ibu dioperasinya jangan semua. Kalau kita sebagai seorang perempuan itu kalau misalnya nggak punya payudara atau rahimnya diangkat seperti itu, kadang kan kita kurang lengkap sebagai seorang perempuan. Menurut Ibu bagaimana ini dengan kondisi Ibu seperti ini? Ya kondisi saya sekarang ini saya bersyukur meskipun saya hanya punya sebelah, tapi saya sehat. Yang penting sehat ya. Sehat. Jadi untuk para ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang ada saat ini, baik yang menyaksikan live IG-nya podcast Sidinkes ataupun yang tidak, jadi kita bisa tidak perlu malu. Jadi kalau kita punya gejala seperti benjolan atau apa, kita segera periksa. Bisa melakukan dengan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri. Itu bisa dilakukan
dilakukan sendiri oleh ibu-ibu atau perempuan-perempuan. Kalau memang kurang puas, kita bisa melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang terdekat dengan sadanis atau pemeriksaan payudara secara klinis. Selain itu juga bisa dilakukan pemeriksaan IVA. Pemeriksaan IVA juga bisa dilakukan untuk mendeteksi dini awal dari gejala kanker serviks, dan itu juga bisa dilakukan di setiap pelayanan kesehatan atau puskesmas dan juga YKI. Nah, seperti saat ini peringatan Hari Kanker Sedunia 4 Februari 2022 ada pemeriksaan IVA gratis secara serentak di 9 puskesmas yang ada di Kota Kediri. Jadi monggo kalau para ibu atau perempuan-perempuan bisa, masyarakat Kota Kediri bisa datang ke fasilitas kesehatan atau puskesmas di wilayah tempat tinggal ibu-ibu. Jadi bisa bawa KTP ya untuk mendapatkan pemeriksaan IVA gratis, dan itu berlangsung kemarin sama hari ini ya dokter. Ya mulainya kemarin dan hari ini. Jadi ditunggu di puskesmas terdekat. Nah, kembali ke Bunda V. Bunda, kalau boleh tanya, kan ini hari kanker sedunia ini setiap tahun 4 Februari. Nah, pada tahun ini untuk YKI sendiri, kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan pada peringatan serangkaian kegiatan peringatan kanker ini? Jadi itu kegiatan yang dari tadi ya, ini nanti pemeriksaan ini seluruh puskesmas yang itu serentak. Terus nanti kita akan berkunjung ke rumah survivor kanker yang mungkin hari ini mereka nggak bisa datang ke sini, jadi kita akan kunjungi mereka di rumahnya. Kita akan sedikit berbagi lah dari kita untuk teman-teman yang ada di rumah gitu. Itu jadi rangkaian kegiatannya kita Ibunda akan bersama YKI akan berkunjung ke survivor yang saat ini sedang mengalami kanker. Nah, Bu Yohana, kalau boleh saya tahu lagi ya Bu, Ibu kan sudah mengalami berbagai pengalaman di sini dalam sebagai survivor kanker payudara, mulai dari operasi, kemo. Nah, pada saat Ibu menjalani ini sudah selesai Ibu kemonya? Sudah. Berapa kali Ibu? 7 kali. Nah, selama mengalami menjalani kemoterapi, kira-kira ada nggak keluhan selama pelaksanaan pengobatan itu Ibu? Misalnya, kan yang saya tahu biasanya mual muntah atau pusing atau lemas seperti apa. Kalau Ibu bagaimana? Tidak ada. Tambah enggak? Berarti kuat, semangat ya Bu, memang pengen sembuh ya Bu. Ya, kalau itu Bu, apa rambut rontok, gejala-gejala klinis sampai Bu, botak, enggak? Pikiran karena kemo juga atau tidak? Pirangnya kenapa Bu? Oh, Ibu usia 65 ya? Iya, berarti memang rambutnya asli. Oh, ya. Ibu terus sekarang kan sudah kemo selesai, sudah operasi. Terus untuk pengobatan selanjutnya seperti apa kontrol-kontrolnya itu? Yang nanti kalau 16 kali saya check up apa? Seluruh tubuh? Ya, itu Apa? atau dada, jantung. Iya. Diperiksa perutnya itu? Ya, ini barusan tahun 2000 nggak salah, 2000 ya. Liver saya periksa itu dia sini bukan di ginjal, tapi di itu loh, di pedu. Pedu itu ada batu. Oh iya. Ada batu. Saya periksa itu ada batu. Terus saya minum saja air putih. Terus 6 bulan saya periksakan tidak ada luka. Nah, Ibu selain divonis kanker, apakah Ibu juga menderita penyakit lain seperti darah tinggi atau kencing manis atau diabetes seperti itu Ibu? Manis ini. Berarti Ibu nanti kontrolnya nggak hanya kanker, karena penyakit kanker saja ya Ibu, juga sekalian untuk kontrol rutin penyakit kencing manisnya Ibu. Masih ini. Oh, di puskesmas ini ya. Iya.
Nah, kalau untuk penyakitnya kontrol kanker tadi dibayangkan tiap bulan sampai sekarang. Penyakit lain dimungkin. Nah Ibu, karena Ibu ya karena pengalamannya itu, jadi kita harus tetap semangat ya Ibu, tetap semangat untuk kontrol terus, jangan sampai bosan. Kadang kan orang kayak seperti minum obat setiap hari itu bisa bosan, tetapi Ibu harus tetap semangat karena selain itu juga harus selalu bahagia Bu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau kita selalu bahagia, pasti imun kita akan meningkat. Jadi penyakit itu akan secara tidak langsung disirna. Ya. Terima kasih Bu. Sobat Kediri, saat ini kita live IG. Jadi Sobat Kediri boleh bertanya melalui chat yang ada di Instagramnya Dinkes Kota Kediri. Nah, dokter, saya jadi dokter. Ini gini, dokter, kalau untuk kanker sendiri sebenarnya itu saya pernah mendengar tentang imunisasi yang tadi disampaikan Bunda V, imunisasi HPV. Itu seperti apa sih kinerjanya sebenarnya? Apakah itu memang harus sebenarnya wajib ataukah memang itu sebagai tambahan selain preventif sama promotifnya yang penting? Ya. Jadi kanker ini kan sudah lama ya, artinya punya peradaban berpuluh-puluh tahun, ratus tahun lalu sudah ada kanker. Nah, para ilmuwan sudah mulai mencari solusi bagaimana sih untuk mencegah kanker ini selain dari perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ditemukanlah beberapa vaksin yang bisa mencegah kanker, tapi itu pun terbatas pada kanker-kanker tertentu. Jadi tidak semua kanker, ada beberapa jenis kanker, dan salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bunda P, kanker servix atau mulut rahim bisa dicegah dengan imunisasi atau vaksinasi yang berbeda. Menurut penelitian, vaksin ini cukup efektif dengan 2 kali pemberian selama kalau tidak salah 1 bulan minimal, 3 bulan dari 1 dari 2 untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau mencegah penyakit kanker. Tetapi tetap yang paling efektif adalah kita menghindari faktor-faktor predisposisi dari kanker sendiri. Kalau CRP kita tahu mulai dari yang disebutkan seperti gonta ganti pasangan, kemudian menjaga kebersihan alat kelamin kita. Nah itu yang paling efektif mencegah untuk terjadinya kanker mulut rahim. Jadi vaksinasi ini penelitian bisa mencegah 70-85%. Jadi kita harus setia ya dokter sama satu pasangan kita. Ya. Iya. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Kediri yang sekarang mengikuti live IG Dinkes. Karena ini pertanyaan tentang medis. Yang pertama yaitu dari Saudara Toro. Ini ada berapakah stadium kanker? Seperti itu dokter. Secara umum stadium kanker itu ada stadium 1 sampai 4. Tapi kalau dari medis secara spesifik ada nanti berkembang mulai dari 1A sampai 2A, 2B. Tapi yang terpenting secara umum adalah stadium 1 sampai dengan stadium 4. Dan ini berbeda-beda. Contoh ya seperti kanker payudara. Kalau stadium 1 mungkin hanya terasa pada benjolan tanpa rasa nyeri. Kalau sudah stadium 2 itu baru sudah ada benjolan, sudah terasa nyeri. Kemudian kalau sudah stadium 3, selain benjolan, nyeri, sudah mulai ada lukanya, mulai luka nanah gitu. Kemudian kalau sudah stadium 3 juga sudah ada metastase. Metastase itu penyebaran di sekitarnya, lengket-lengket payudara ini, di dada atau mulut. Kalau stadium akhir, stadium 4 itu sudah luka, sudah nyeri, benjolannya mungkin sudah pecah, dan ada metastase atau penularan atau penjalaran sampai ke tubuh, bisa sampai ke ujung kaki. Makanya yang terpenting nanti ini juga saya sampaikan ke ibu yang seperti Ibu Yohan tadi, setelah selesai menjalani kemo, jangan melupakan rehabilitatifnya. Jadi
Jadi terkadang setelah kemoterapi ada gejala-gejala ikutan. Seperti tadi apa tadi ya, yang kakinya masih terasa pegel, ringan. Jadi setelah kemo tetap ke poli fisioterapi, bisa di Gawira atau rumah sakit lain bisa untuk melakukan rehabilitasi. Ini mungkin juga rehabilitasi. Nah, terima kasih dokter. Ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Bu Yohana nih. Bu Yohana, apa harapan Bu Yohana buat para perempuan yang saat ini ada di luar sana yang harapannya biar nggak sampai terkena kanker? Monggo. Diharapkan semua wanita maupun pria, kalau ada penyakit kanker itu kita jangan kemana-mana, kita harus berobat di rumah sakit. Kita tentu akan diberi kesehatan, diberi kesehatan, diberi penyerahan supaya kita dapat operasi. Kalau dioperasi diberi obat kita supaya dapat sembuh. Janganlah kita kemana-mana, kita marilah kita ke rumah sakit, biarlah kita dioperasi, diambil penyakit itu supaya kita dapat sembuh dan kita diberi obat. Kita harus setia ke rumah sakit atau 1 bulan sekali atau berapa hari sekali mengambil obat itu. Jangan sampai kita tidak mengambil obat itu. Saya sendiri sampai 8 tahun ini saya tetap setia mengambil obat. Terima kasih Ibu, terima kasih Bu David, terima kasih dokter. Sobat Kediri, memang penyakit kanker itu adalah penyakit ganas dan mematikan. Tetapi pencegahan dan deteksi dini secara awal itu dapat menurunkan kematian. Jadi seperti pemeriksaan IVA ataupun sadari sendiri ataupun sadanis dan pap smear juga salah satu deteksi dini untuk penanggulangan dari kanker. Nah, Sobat Kediri, tetap demikian bincang-bincang kita dengan narasumber yang hebat-hebat. Terima kasih Bunda, terima kasih dokter, terima kasih Bu Yana. Sobat Kediri, tetap ikuti follow Instagramnya Dinkes Kota Kediri dan juga ikuti Facebook dan subscribe YouTube daripada Dinas Kesehatan Kota Kediri. Jadi Sobat Kediri tetap semangat, jangan lupa selalu bahagia dan selalu salam germas, sehat, juga produktif dan ceria. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.